Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Maksum dengan NPM 2331.08. Pada video kali ini, saya ingin menjawab dari beberapa pertanyaan dari soal untuk memenuhi mata kuliah troubleshooting dan administrasi sistem. Pada soal nomor 1, dan soal apa yang dimaksud dengan sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan seperangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, yaitu jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Sejarah komputer dimulai dari alat hitung sederhana seperti abakus hingga komputer modern seperti yang kita kenal sekarang. Perkembangan komputer melalui beberapa generasi, dari komputer generasi pertama berukuran besar dan menggunakan tabung vakum, hingga komputer generasi kelima yang mengarah pada kecerdasan buatan. Setiap generasi membawa inovasi baru dalam hal kecepatan, ukuran, dan kemampuan pemrosesan. Lalu, untuk soal yang ketiga, yaitu sebutkan 7 komponen penting dalam motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit. 7 komponen pentingnya yaitu yang pertama ada prosesor, lalu ada RAM, ada chipset, slot ekspansi, port, BIOS, dan baterai CMOS. 7 komponen tersebut adalah penting dalam komponen motherboard. Lalu soal keempat yaitu apa fungsi control unit atau CU pada prosesor. Control unit atau CU adalah bagian dari prosesor yang bertugas untuk mengontrol dan mengkoordinasikan semua operasi dalam komputer. Lalu soal yang kelima yaitu sebutkan ScanDisk defragment. ScanDisk adalah sebuah utilitas yang digunakan untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan pada hard disk. Dan defragmentasi adalah proses untuk mengoptimalkan kinerja hard disk dengan mengatur ulang file-file yang terpecah menjadi satu bagian yang kontinu. Lalu pertanyaan selanjutnya, nomor 6, sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Yang pertama adalah alat input. Contohnya adalah keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan kursor pada monitor, lalu scanner untuk memindai gambar atau file fisik untuk mengubahnya menjadi file digital, lalu ada mikrofon untuk merekam suara. Lalu untuk alat output, yaitu perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data dari komputer. Contohnya monitor untuk menampilkan gambar, lalu ada printer untuk mencetak dokumen, dan ada speaker untuk mengeluarkan suara. Lalu soal selanjutnya, nomor 7, sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya. Yang pertama, ada komputer lambat. Solusinya yaitu membersihkan file sampah dan menambahkan RAM. Lalu yang kedua yaitu komputer tidak bisa menyala. Solusinya yaitu periksa koneksi kabel. Lalu permasalahan yang ketiga yaitu layar biru atau blue screen. Solusinya yaitu memeriksa driver perangkat keras atau memeriksa virus dalam device. Lalu yang keempat yaitu internet melambat. Solusinya yaitu memeriksa koneksi kabel dan atau restart modem. Lalu masalah yang kelima, komputer sering hang. Solusinya yaitu memeriksa virus atau menutup program tidak perlu dan menambah RAM. Lalu permasalahan yang selanjutnya yaitu program tidak bisa dibuka. Solusinya yaitu memeriksa izin akses atau install ulang program atau perbarui software. Lalu permasalahan yang selanjutnya adalah hard disk rusak. Solusinya yaitu membackup data penting atau mencoba memperbaiki dengan software khusus. Lalu pertanyaan selanjutnya nomor 8, lengkapi informasi sesuai dengan fungsinya. Ada RAM yang fungsinya sebagai memori sementara untuk menyimpan data yang sedang diproses. Lalu ada prosesor, yaitu otak komputer yang menjalankan semua instruksi. Lalu ada hard disk untuk menyimpan data utama. Lalu ada LAN card untuk fungsinya kartu jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan.
Ada VGA card untuk menghubungkan kartu grafis untuk memproses data gambar dan menampilkannya ke monitor. Lalu ada BIOS yang fungsinya untuk perangkat lunak yang pertama kali dijalankan saat komputer dinyalakan. Lalu ada baterai CMOS, yaitu memberikan daya pada BIOS, dan ada sistem informasi perangkat lunak yang mengolah hardware dan menyediakan antarmuka bagi pengguna. Lalu ada software, yaitu fungsinya program aplikasi yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.